بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam kebaikan dan berkahinya, serta menjauhkan kita dari segala penghalangnya dan hal-hal yang mengantarkan kepada keburukan. Sebelum kita mulai faedah dari petunjuk surat Al-Baqarah, sedikit barangkali ramai pada sore ini atau malam ini terjadi gerhana bulan secara hisab. Namun kita perlu kembali kepada nas dalam ibadah, karena al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta jaa ad-dalil ya'muruha. Hukum asal ibadah adalah diharamkan sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum dalam Islam khususnya ibadah diikat dengan sebab. Oleh karena para ulama menyebutkan kaidah al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terkait dengan sebabnya, ada dan tidaknya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Dan salat gerhana disebut dengan salat gerhana karena ada sebab gerhana. Dan sebab itu apa yang nampak dan bisa dilihat. Nabi kita SAW menyebutkan tentang masalah hilal. Beliau katakan, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib, asyharu hakadha asyharu hakadha, bin gum alaikum fakmilu iddata sya'ban 30, atau kama qala sallallahu. Kami ini umat ummiyah, tidak mencatat dan tidak menghitung. Satu bulan itu 29. Satu bulan 29. Bila mendung genapkan 30. Selesai. Nah sekarang gerhana, memang secara perhitungan gerhana, tapi terlihat tidak terlihat, maka tidak ada sebab. Maka sehingga tidak ada salat gerhana. Karena ini disebutkan as-salat dzawatul asbab. Salat terkait dengan sebab. Contohnya kita masuk masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, sebabnya masuk masjid. Salat tidak ada ruku, tidak ada sujud di depan jenazah, disebut salat jenazah. Karena ada jenazah, tidak ada jenazah, tidak ada salat itu. Ini namanya salat zawatul asbab. Ini barangkali sedikit faidah. Tayyib barakallahu, kita kembali kepada faidah dari surat yang mulia Al-Baqarah. Dan pada malam ini insyaallah kita memasuki ayat yang ke-67, dan mungkin bisa dibacakan sampai ayat 73, dan nanti faedahnya apabila waktu mencukupi insya kita ambil, dan bila tidak mungkin di kesempatan yang lain. Tafadhal.
Tayyib, barakallahu fikum. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ketika Musa alaihissalam berkata pada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Maka beliau menjawab, aku berlindung pada Allah dari menjadi sebagian dari orang-orang jahil. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, kalau begitu wahai Musa alaihissalam, serulah untuk kami Tuhanmu Allah azza wa jalla agar menjelaskan kepada kami sapi apa itu. Maka beliau mengatakan, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi tersebut adalah sapi yang tidak tua dan tidak juga masih muda, di antara keduanya. Maka lakukanlah apa yang kalian diperintahkan untuk melakukannya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Mereka berkata lagi, kalau begitu coba serulah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang warnanya. Maka beliau Nabi Musa AS menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi ini adalah sapi yang warnanya kuning tua dan menyenangkan setiap orang yang melihatnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqrata shaba 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka berkata lagi, kalau begitu sampaikan kepada Tuhanmu Allah untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi tersebut. Sesungguhnya sapi itu terjadi tasyabuh terhadap kami tentang kejelasannya, belum jelas, dan sesungguhnya kami pasti akan melaksanakannya, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, beliau mengatakan, Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi tersebut sapi yang tidak digunakan untuk membajak, tidak juga digunakan untuk mengairi, dan tidak juga digunakan untuk sesuatu yang lain seperti untuk menumbuk biji-bijian dan semisalnya. Mereka mengatakan, sekarang engkau telah datang dengan kebenaran. Maka mereka pun akhirnya menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kalian membunuh seorang jiwa, lalu kalian saling menuduh tentang siapa pelaku pembunuhan tersebut, dan Allah, Dia mengeluarkan apa yang tersembunyi dalam jiwa-jiwa kalian. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Maka kami berkata, pukulkanlah oleh kalian sebagian dari anggota tubuh sapi tersebut kepada mayit tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang mati dan menampakkan kepada kalian di antara tanda-tanda keagungannya agar kalian semua berakal. Ayat-ayat yang mulia ini masih tentang apa yang Allah sebutkan kepada Bani Israel, mengungkit nikmat yang pernah Allah berikan pada mereka yang terjadi di generasi awal dari Bani Israel, yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yaitu terjadi kasus pembunuhan, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan kasus pembunuhannya setelah menjelaskan tentang perintah untuk menyembelih seekor sapi. Di sini ada hikmah. Bukan berarti Allah lupa menyebutkan di awal, tidak. Tentu ada hikmah yang besar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kasus pembunuhan setelah perintah menyembelih seekor sapi. Di mana di antara hikmahnya Allah misal bahwa Bani Israel melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah yang disampaikan oleh nabinya terkait dengan menyembelih sapi. Karena terjadi pada mereka kasus pembunuhan, bertanya kepada Nabi Musa AS apa yang dilakukan untuk mengetahui pembunuhnya. Malah Nabi Musa AS mengatakan, kalian diperintah menyembelih seekor sapi. Menurut orang awam, apa hubungannya antara kasus pembunuhan dengan menyembelih seekor sapi? Tidak ada hubungannya. Di sini penjelasan yang sangat gamblang, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla bahwa agama itu tidak dengan akal, tapi agama dengan iman terhadap wahyu Allah Azza wa Jalla, baik langsung dari Allah Azza wa Jalla atau apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Dan akal yang ada untuk membenarkan, bukan untuk menghukumi. Jadi Allah memberikan akal pada kita untuk membenarkan wahyu, bukan untuk menghukumi wahyu pantas atau tidak. Oleh karena beban syariat yang Allah berikan kepada hamba karena adanya akal. Bila akal hamba sudah tidak berfungsi, syariat tidak lagi berlaku baginya. Sebagaimana sabda dari kita SAW menyebutkan, rufi'al aqlamu an thalathah, an sabiyyin hatta yahtalim, wan na'imin hatta yastayqid, wan majnunin hatta yufiq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Catatan amal diangkat, tidak diberlakukan kepada anak-anak
sampai dia balik. Orang tidur sampai dia bangun. Dan orang gila sampai dia sadar kembali. Ini sifat syariat. Jadi akal itu fungsinya untuk membenarkan syariat, mengikuti syariat, bukan menghukumi apakah benar atau salah. Oleh karena ketika Nabi Musa AS menyampaikan pada mereka tentang apa yang mereka adukan dari kasus pembunuhan untuk menyembelih sapi, mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, engkau mengolok-olok kami. Lihat tidak adabnya Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dituduh mengolok-olok. Perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi kepada kaumnya, karena mereka teladan. Dan seorang teladan tidak mungkin melakukan perbuatan yang itulah aib baginya, yang kemudian aib itu dicontoh oleh manusia. Nabi kita SAW menyebutkan satu hadis yang hendaknya menjadi patokan dalam bersikap bagi siapapun yang menjadi teladan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyah fa'alahi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarim syai'an, atau kama qala sallallahu. Barang siapa mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala akan perbuatan itu dan pahala orang lain yang mencontoh perbuatannya, mengamalkan perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa mencontohkan perbuatan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya. Dan dosa siapapun yang mengikuti perbuatannya, melakukan perbuatan tersebut, maka dia mendapatkan dosa tambahan dari yang mereka lakukan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tidak mungkin seorang nabi melakukan perbuatan seperti itu, olok-olok pada kaumnya. Memang Nabi kita juga SAW mencandai kaumnya, mencandai para sahabat, tapi candanya beliau adalah iblagh, yaitu penyampaian syariat, metode menyampaikan syariat. Contohnya beliau menyebutkan kepada anak kecil usia balita, adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia diberi mainan burung hidup, ternyata burungnya mati, maka anak ini menangis. Maka Nabi kita SAW menemuinya ketika lewat, lalu mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair sama burung kecil itu yang mati. Anak ini dipanggil dengan Abu Umair. Abu Umair kunyah yang biasa digunakan untuk orang dewasa. Maka ketika anaknya menangis, dipanggil, ya Aba Umair. Dia terkejut, siapa yang dipanggil? Tidak ada orang bersamaku. Maka langsung menyahut, ma fa'alan Nughair. Dia lihat burungnya mati, kenapa ditanya apa yang diperbuat burung? Nah, ini metode melupakan kejadian untuk beralih pada kejadian yang lain sehingga dilupakan. Yang kata ahli zaman sekarang, ahli psikologi, namanya hipnoterapi. Jadi kasus yang sedang terjadi dialami, bagaimana dialihkan perhatiannya sehingga dilupakan kasus ini. Itu penting untuk orang tua faham masalah tersebut. Nah, ini faedah saja. Artinya seorang nabi tidak mungkin melakukan istihza, perbuatan aib, perbuatan celah. Ini sedikit faedah terkait dengan ayat ini. Kita kembali. Maka Allah Azza wa Jalla merintahkan Nabi Musa AS kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Akal mereka tidak sampai. Kami mengadukan terjadi kasus pembunuhan, mengapa kami disuruh menyembelih seekor sapi? Apa hubungannya? Nah, inilah namanya hikmah. Hikmah dalam syariat tidak mungkin dicapai oleh sembarang orang, khususnya orang-orang yang hatinya kotor, yang imannya belum murni, yang imannya belum tulus dalam menerima wahyu Allah Azza wa Jalla.
berbeda dengan kaum muslimin. Ketika datang wahyu dari Allah Azza wa Jalla, baik mereka faham ataupun tidak, akal mereka menjangkau ataupun tidak, mereka katakan seperti disebutkan di awal surah Al-Imran, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengan itu semua karena semua datang dari Rabb kami. Dan mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat laksanakan. Inilah beda antara orang beriman umat Nabi kita Muhammad SAW dengan Bani Israel. Dan di antara hikmah yang disebutkan sebagian ulama rahimahullah ajma'in, bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah menyembelih sapi daripada menyebutkan kasusnya, karena dalam rangka menjelaskan nikmat Allah yang pernah diberikan kepada Bani Israel terdahulu. Mereka berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Allah, kepada wahyu Allah, tapi Allah tidak mengadab mereka. Allah tidak membinasakan mereka. Dan ayat-ayat ini masih dalam rangka Allah mengungkit nikmat yang pernah Allah berikan pada Bani Israel, yang sudah kita dapatkan di ayat yang ke-40 dan yang lainnya. Allah mengawali dengan ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingat selalu nikmat-nikmatku yang pernah aku berikan kepada kalian. Di sini Allah mengungkit. Dan sudah kita jelaskan juga di majlis yang lalu faedahnya, bahwa nikmat yang pernah Allah berikan pada kaum terdahulu itu juga nikmat untuk kita generasi berikutnya. Karena seandainya nikmat itu tidak Allah berikan dan justru mereka dibinasakan oleh Allah, berarti kita belum tentu wujud seperti sekarang. Ya. Maka nikmat yang besar. Sehingga sebelumnya menjelaskan wujudnya kita di muka bumi nikmat Allah Azza wa Jalla, yang harus senantiasa diingat dan dikembalikan kepada Allah dengan menyanjungnya dan mujinya serta melaksanakan ketaatan kepadanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelah Bani Israel mengadukan kepada Nabi Musa AS, dan kisahnya ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Banyak riwayat penyebutan hal tersebut. Ringkasnya adalah bahwa ada dari Bani Israel antara keponakan dengan paman. Seorang paman punya anak perempuan cantik dan hartanya berlimpah. Maka ponakan ini melamar anak perempuan tersebut dengan harapan-harapan. Tapi ternyata ditolak oleh pamannya. Maka hasadnya muncul, syaitan datang mengganggunya, lalu diberikan pemikiran, bagaimana aku melenyapkan pamanku sehingga aku bisa menikahi anak perempuannya, juga mendapatkan hartanya dan mendapatkan diat. Berencana. Dalam sebuah riwayat disebutkan, maka ponakan ini mengajak pamannya untuk safar berniaga bersama kelompok yang lain. Dia ingin mengajak pamannya, karena kalau pamannya berangkat sendiri barangkali tidak aman dan sebagainya, maka harus didampingi oleh keluarganya. Kemudian ketika dalam keadaan sepi dan ada kesempatan, dia pun membunuhnya. Lalu dia melarikan diri, menghilangkan jejak. Esok harinya dia menemui kelompok kafilah ini dan bertanya, mana pamanku? Bukankah bersama kalian? Mereka pun mencari, tidak tahu. Maka dijumpai ada jenazahnya dan dia menuntut kafilah ini untuk membayar diat. Karena mereka merasa tidak melakukan, mereka pun menolak. Akhirnya tersebarlah berita itu dan saling mencari-cari siapa pelakunya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa AS menyampaikan kasus ini
dan turunlah perintah menyembelih sapi. Di sini menyebutkan antadbahu baqarah, agar kalian menyembelih sapi. Al-baqaratu secara umum bermakna sapi betina. Tapi juga kata ulama, baqarah bermakna seekor sapi. Dari kata al-baqar. Sehingga bisa jadi sapi ini sapi jantan juga. Ini khilaf di antara ulama dari sisi lafaz. Namun yang masyhur adalah bahwa ini adalah sapi betina. Allah firmankan, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa alaihissalam berkata pada kaumnya, sungguhnya Allah merintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Qalu tattakhiduna huzza. Mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan masalah ini olok-olok pada kami? Olok-olok yaitu menjadikan sesuatu sebagai penghinaan dan bahan tertawa, dengan merendahkan suatu kaum, dilecehkan, dibuka aibnya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin seperti disebutkan dalam penjelasan awal tadi dilakukan oleh seorang nabi untuk melakukan istihza. Istihza adalah tadi disebutkan menjadikan suatu perkara terkait dengan seseorang yang itu adalah aib untuk diungkap dan dijadikan bahan tertawa. Dan Allah Jalla wa'ala peringatkan kaum muslimin agar tidak melakukan istihza terhadap 3 perkara. Terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya Al-Quran atau syariatnya, dan terhadap Rasulnya. Sebagaimana hal itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat At-Taubah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadzuru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat 65 sampai 66. Katakan Muhammad SAW pada mereka, orang-orang munafik ini, apakah kalian terhadap Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya berani menjadikan sebagian olok-olok? La ta'tadzuru, tidak ada alasan yang bisa diterima, tidak ada maaf. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Maka waspada dari mengolok-olok 3 perkara ini. Allah, ayat-ayatnya atau syariatnya, dan Al-Quran. Kadang kita tanpa memahami suatu perkara dalam Islam, kadang dengan alasan lainnya menjadikan salah satu dari 3 perkara ini sebagai bahan olok-olok. Ulama khilaf tentang orang yang berbuat dosa olok-olok, termasuk mencaci maki Nabi SAW. Apakah ada tobat ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan ada tobat. Dalilnya ayat ini. Maaf, tidak ada tobat. Dalilnya ayat ini. La ta'tadiru. Tidak ada uzur, tidak ada maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Maka tertutup pintu tobat bagi yang mengolok-olok 3 perkara atau salah satunya. Pendapat kedua, dan ini yang lebih mendekati insyaallah, tetap ada taubat. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang hal tersebut di surat Az-Zumar. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah
mengampuni segala macam dosa. Innahu wal ghafurur rahim, dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 53. Allah katakan yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni dosa jami'a, seluruhnya, tidak dikecualikan. Ada taubat. Namun dari sisi hukum duniawi dua pendapat sama. Baik yang mengatakan tidak ada taubat atau mengatakan ada taubat, sama untuk hukum duniawi, yaitu an yunfa minal ard, dimusnahkan dari muka bumi untuk menjaga kemuliaan syariat. Paham ya, dimusnahkan ya? Ya. Ini pendapat para ulama kita dari 4 mazhab tentang olok-olok. Bani Israel menuduh Nabi Musa AS melakukan olok-olok. Atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan masalah ini olok-olok untuk kami, aib untuk kami dungu, kami bodoh dan sebagainya, sehingga engkau menjadikan itu bahan tertawaan? Apa kata beliau dibimbing oleh Allah SWT? Qala a'udzubillah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari menjadi bagian dari orang yang jahil. Jahil yaitu orang yang tidak punya ilmu. Dan orang dikatakan jahil ada dua macam. Yang pertama, tidak punya ilmu sama sekali, maka jahilnya tulen. Yang kedua, punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, tapi melakukan perbuatan seperti golongan yang pertama tadi, maka dikatakan jahil juga. Contohnya, ada orang tahu kalau riba itu haram, tapi dia pinjam uang juga di lembaga keuangan riba. Fulan, kenapa engkau pinjam uang di situ? Bukannya itu riba? Iya sih riba, saya tahu. Ini juga riba, tapi saya butuh. Jahil. Punya ilmu, mengamalkan, melanggar. Jahil. Bahkan lebih buruk daripada yang pertama, karena dia mengabaikan ilmunya. Maka Nabi Musa AS ketika dituduh melakukan olok-olok, dan setiap perbuatan keburukan, setiap perbuatan kefasikan atau kekejian, dan hal-hal yang terkait dengan melecehkan agama dari syaitan, maka siapapun dari manusia melakukan salah satu dari ketiganya, keburukan, kekejian, atau merendahkan agama, bicara tentang Allah tanpa ilmu, ini dari syaitan. Maka ketika dituduh seperti itu, berlindung pada Allah SWT, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala firmankan tentang masalah itu, bahwa syaitan memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan tersebut di ayat yang ke-169. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Syaitan menyuruh kalian untuk melakukan as-su', setiap perbuatan buruk apapun, dan juga keji, menyakiti makhluk Allah Azza wa Jalla, menzalimi mereka, dan bicara tentang Allah termasuk syariatnya tanpa ilmu. Maka Nabi Musa AS berlindung kepada Allah. Qala a'udzubillah, berlindung pada Allah. Dan perbuatan-perbuatan tadi pelakunya jahil, keburukan, kekejian, bicara tentang Allah tanpa ilmu, jahil. Siapapun orangnya, walaupun tinggi ilmunya, kalau itu perbuatannya jahil, maka beliau berlindung pada Allah SWT. Dan inilah sunnah para nabi. Ketika seseorang terprosok
kepada jalan syaitan, langsung berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang juga Allah Ta'ala sebutkan tentang hal tersebut, tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam doanya dikabulkan, dihadirkan banjir besar, dan anaknya termasuk yang dibinasakan di depan matanya sendiri, Nabi Nuh sedih sekali. Di surat Hud Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-45 dan 46, Allah firmankan, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh alaihissalam berdoa pada Allah, ya Rabbku, sesungguhnya dia anakku, keluargaku, sedangkan janjimu pasti benar dan hukummu adalah yang paling adil. Kira-kira doa seperti ini wajar tidak? Wajar tidak dari seorang ayah? Wajar. Tapi apa kata Allah? Karena dia seorang nabi. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, dia sekarang bukan lagi keluargamu karena amalnya tidak saleh. Maka jangan sekali-kali engkau meminta padaku sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Kau tidak punya ilmu apa berarti? Jahil tadi. Maka aku nasihatkan kepadamu, kata Allah, agar engkau tidak menjadi orang yang jahil. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Allah firmankan, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang menjadikan aku meminta kepadamu sesuatu, meminta tanpa ilmu. Berlindung kepada Allah. Oleh karena kita sebutkan di majlis sebelumnya, hidup kita ini dalam menjalankan ujian dari Allah, karena ini adalah syariatnya, tidak lepas dari isti'anah, isti'adzah, dan apa jemaah satunya? Istighfar. Isti'anah dalam melakukan kebaikan, perintah. Isti'adzah dari terperosok dalam kejahilan. Istighfar dari dosa, dari kesalahan. Demikian. Maka Nabi Musa AS menyampaikan kepada Allah permohonan ampunnya. Qala a'udzu billahi an akunal jahilin. Dia mengatakan, aku minta Allah dari menjadi orang yang jahil. Berlindung pada Allah, ini bagian tauhid yang sangat kuat. Di mana tidak sedikit manusia karena lemahnya iman dan tidak adanya ilmu tentang iman dan tabiatnya meyakini bahwa dia harus memiliki pelindung yang memiliki kekuatan yang besar agar terjaga dari penyimpangan. Maka ketika dia tidak punya ilmu, maka dia berlindung kepada makhluk, berlindung pada siapapun. Maka disitulah kesyirikan. Maka apabila kita takut terhadap suatu kekuatan yang menimbulkan madarat, sebagai wujud iman kepada Allah, sebagai penerapan tauhid kepadanya, langsung berlindung kepada Allah, refleks. Demikian para nabi kita tadi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan khusus nabi kita alaihi salatu wassalam, langsung berlindung kepada Allah. Tapi kadang kita bagaimana? Itu tadi, kita kurang ilmu, kita lemah iman. Kita pulang safar lewat jembatan sunyi, apa yang dilakukan? Jemaah, takut keburukan, bunyikan klakson terus ya, tet tet tet. Ditanya kenapa begitu? Di sini katanya angker biar kita selamat.
Begitu kan? Bukan perkara asing. Itu kesyirikan. Kalau kita bertauhid dan kuat tauhid kita, iman kita, bahwa pemilik kekuatan hanyalah Allah dan tidak ada yang bisa menandinginya, kita katakan a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu tentang hal tersebut, langsung berlindung pada Allah SWT. Apabila ada rasa khawatir, rasa takut akan mendapatkan madarat dari makhluk, langsung ucapkan perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Demikian. Pernah mendengar berita kecelakaan gara-gara takut ditilang polisi? Ya. Gentar, takut, balik lagi tanpa berpikir di depannya ada apa. Ketika berputar, tabrak. Tidak refleks, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau begitu Allah berikan akal. Berhenti dulu, berpikir. Oh iya, saya harus cari jalan lain. Allah berikan petunjuk. Ketika kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan perlindungan. Karena berlindung termasuk doa kepada Allah. Dan Allah berjanji dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian Allah berfirman pada kalian, berdoalah kepadaku, aku pasti menjawab doa kalian. Jadi isti'adzah pada Allah harus melekat dengan kita. Di sini Allah contohkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Sifat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, ini di antara sifatnya. Kita kembali, qala a'udzu billahi minasy jahilin, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung pada Allah dari menjadi bagian dari orang yang jahil. Maka di antara faedahnya adalah apabila kita terperosok dalam perkara yang jahil, maka segera berlindung kepada Allah. Apa itu jahil? Tidak sesuai dengan ilmu atau tidak punya ilmu. Kemudian Bani Israel menjawab, qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Kalau begitu sampaikan kepada Rabbmu, ya, agar menjelaskan pada kami tentang sapi tersebut. Kata sebagian ulama, seandainya Bani Israel di awal mendapatkan perintah langsung menyikapi dengan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat, maka ringan. Sapi manapun boleh. Tapi ketika mereka ngeyel, banyak membantah, yang maksudnya agar terlepas dari tugas, dari kewajiban, dari perintah, Allah persulit. Oleh karena di antara hikmahnya adalah apa yang kita dapatkan perintah, laksanakan sesuai dengan ilmunya. Jangan mengada-ada, jangan persulit diri. Nanti gimana kalau begini, gimana kalau begitu, persulit diri. Laksanakan. Oleh karena di antara kaidah yang berlaku dan tetapkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Misalkan kita lanjutkan untuk satu ayat ini setelah adzan Isya, dan sisanya insyaallah kita ambil faedahnya di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan. Wallahu a'lam. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Di sini kita dapati faedah. Allah berfirman, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tentang kurangnya adab Bani Israel kepada Nabi Allah yang diutus pada mereka. Dan ini menjadi bagian sifat mereka yang kaum muslimin harus waspada. Bahkan di ayat sebelumnya Allah pun sudah menjelaskan kekurang adaban Bani Israel kepada para nabi yang Allah utus, bukan hanya dari sisi ini, tapi juga mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar, mendustakan, mengingkari, bahkan bunuhnya. Seperti yang sudah disebutkan di ayat yang ke-61, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Bahkan mereka beralasan dengan alasan yang
dibikin-bikin untuk menolak perintah Nabi yang diutus kepada mereka. Di antaranya adalah mereka mengatakan, seperti yang disebutkan di ayat yang ke-87, Allah katakan, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap kali datang pada kalian seorang rasul membawa sesuatu yang bila kalian tidak menginginkannya, tidak menyukainya, kalian mengingkarinya, sombong menolaknya, bahkan sebagian dari kalian mendustakannya, didustakan oleh kalian, dan sebagian lagi dibunuh oleh kalian. Wa qalu qulubuna gulf, dan mengatakan hati kami tertutup, terkunci untuk menerima petunjuk tersebut. Itulah Bani Israel. Dan ini yang harus diwaspadai oleh kita kaum muslimin dari sifat-sifat Bani Israel. Petunjuk Allah bawakan tentang apa yang Allah sebutkan tentang Bani Israel. Allah sebutkan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan, wahai Musa alaihi salam, serulah pada Tuhan. Seakan-akan mereka tidak punya Tuhan. Yubayyin lana ma hi, jelaskan pada kami sampai apa itu. Bahkan mereka kalau minta kepada Allah melalui nabinya, tidak langsung. Seperti yang, karena sifat mereka sifat yang mudah putus asa. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, dan mereka sampai di tepi pantai, mereka mengatakan inna lamudrakun. Di surat Asy-Syu'ara mereka katakan inna lamudrakun, kita pasti ditangkap. Itulah mereka putus asa, kurangnya iman, lemahnya iman. Tapi apa kata Nabi Musa AS? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan pernah ditangkap oleh Fir'aun. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah, dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Begitu harusnya orang beriman, mencontoh Nabi yang diutus pada mereka. Maka Nabi Musa AS dengan sabarnya mendampingi Bani Israel yang kurang adab seperti itu, mengatakan, qala innahu yaqulu inna baqartul la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tumarun. Menyampaikan perintah Allah Azza wa Jalla kembali, sapi itu la faridu wa la bikr, tidak tua tidak juga muda. Padahal di perintah yang pertama bagaimana? Allah katakan antadbahu baqarah, sembelihlah sapi, selesai. Tapi mereka ngayal, maka dijelaskan lagi, la faridu wala bikr, tidak tua tidak muda, awan baina dzalik, di antara keduanya, dipersempit lagi. Maka disinilah katakan faf'alu ma tumarun, langsung laksanakan perintah itu agar berhenti. Tapi mereka tidak mau sampai di situ, terus. Yang maksudnya adalah agar perintah itu batal, tidak jadi diperintahkan kepada mereka. Maka orang beriman waspada dari sifat semacam ini. Kalau ada perintah, sami'na wa ta'na, kami perintah, kami laksanakan, kami dengar dan kami laksanakan itu. Jangan mengada-ada, jangan ngeyel dan sebagainya, jangan berlebihan, karena akan persulit diri. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah SAW, agama ini mudah. Waman syadahu ghalabahu, kama qala sallallahu. Barang siapa persulit diri, dia akan dikalahkan oleh anggapan tersebut, dikalahkan oleh anggapannya tersebut. Oleh karenanya, adalah kita mengambil faedah ilmu dari kitab Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mengetahui mana yang Allah ridha dan mana yang Allah murka, dan kita meniti jalan yang mendatangkan ridha Allah dan menjauhkan diri dari jalan yang Allah murka, dan agar tidak terperosok menjadi orang-orang yang jahil seperti yang disebutkan dalam ayat yang baru kita ambil faedahnya.
Apa yang baik semoga berkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qud'awana alhamdulillahi alamin. Masih ada waktu, barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah perintah mengirimkan pemberian seperti ini apakah ada hubungannya? Itulah Baik, barakallahu fikum. Tentang perintah Allah Jalla wa'ala menyembelih sapi untuk Bani Israel, tadi kita sudah sebutkan sebabnya, yaitu Allah ingin menunjukkan ayatnya yang agung pada Bani Israel ketika terjadi pembunuhan dengan menyembelih sapi. Dan ayat itu disebutkan di akhir yang disebutkan cerita masalah ini, kisah masalah ini. Namun mereka tidak memahami hikmah tersebut. Oleh karena dalam belajar ilmu kita perlu untuk mengambil hikmah agar tidak keliru langkah. Adapun hubungannya dengan menyembelih sapi di hari Idul Kurban, maka tidak ada hubungannya. Karena ayat ini penjelasan dalam rangka mengungkit nikmat Allah yang pernah diberikan pada Bani Israel yang mereka lupakan, bahkan yang mereka dustakan. Allah menyuruh mereka agar ingat dan kembali kepada Allah, bersyukur dan melaksanakan ketaatan, khususnya adalah beriman kepada Nabi SAW. Karena berita ini, tentang kisah ini, kisah khusus Bani Israel. Dari mana orang ini tahu? Yaitu Nabi kita SAW. Kalau bukan dari wahyu, agar mereka, oh, dia tahu ternyata dia Nabi yang sebenarnya, agar beriman. Tapi mereka tetap hatinya keras, yang akan disebutkan sifatnya di ayat berikutnya insyaallah ta'ala. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Adapun tentang perintah menyembelih hewan kurban dalam ibadah haji atau juga dalam hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, maka ada khusus tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang nanti akan disebutkan insyaallah di ayat-ayat berikutnya setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Semoga Allah maafkan kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan apa yang kita sudah berkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya. Wallahu walidzalika qadri alaihi wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qud'awana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.